Bukan tidak percaya, saya pengen lihat dengan mata saya. Sebuah tim sudah nanganin, ini karena ini anjing mahal. 150 juta, itu duit semua. Nah, campur daun. Waktu dia ditawarin 60 juta, dia pikir murah, dia beli. Dia nggak sadar, umur jalan. Waktu anjingnya datang, loh kakek-kakek. Tidak produktif. Jantungnya bengkak. Paru-parunya bocor. Bayangin saudara. Dia sampai, kok piye jambu aku ya baru. Saya bilang gitu pertama saudara. Gini. Saya tunjukin, coba ke dokter hewan ini. Dia tanya, yang gini-gini, coba ke dokter hewan ini. Saya terus ngomong, kasih tahu. Kasihan dia, beli mahal-mahal. Dia bilang, aduh ini gak bisa produktif lagi. Duitku hilang 60 juta. Dia bilang gitu. Saya bilang, Tuhan kita bisa merubah kutuk jadi berkat. Tahu-tahu sudah, saya lagi berbahasa, saya SMS. Urapi saja dengan minyak. Dia jawab, asu kok diurapi, ha. Saya bilang, urapi dan jangan lihat hasil. Nanti kamu akan lihat. Karena Tuhan kalau kerja Alkitab berkata apa? Seperti angin, sudah tahu ya. Angin kan kita nggak tahu dari mana datangnya, tahu-tahu kita rasakan. Banyak orang gini, aku sudah perkatakan firman, kok belum jadi? Aku sudah ngomong, kok belum jadi? Itu yang membuat gak jadi. Ngomong aja, orang bayar kok. Amin. Ngomong terus. Jangan ngomongin orang bayar. Ngomong firman Tuhan. Haknya Tuhan, mau nolongnya kapan itu haknya Tuhan. Yang percaya katakan, itu saudara. Yakobus 5. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, bayangin. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan, padahal gak didoain loh. Ya toh? Hanya diolesi dengan minyak dan didoakan. Sudah bayangin. Dari minyak untuk penginjilan orang-orang sakit. Sekarang bergerak. Minyak itu dipakai untuk jemaat yang sakit. Betul nggak? Dan bukan hanya untuk kesembuhan. Tapi juga pengampunan dosa. Lihat saudara. Terus bergerak Tuhan itu. Nggak tambah jelek. Tapi fasilitasnya bertambah. Yang percaya katakan. Nah ini banyak orang gak mau terima saudara. Itu rugi sendiri. Misalnya. Saudara diajak jalan-jalan misalnya. Ke Eropa, ke Amerika. Terus di rumah. Terus 5 bulan di rumah. Terus. Anak bilang, ayo kita lihat Niagara Falls. Enggak, aku di rumah. Saudara gak nikmati. Bisa ngerti saudara? Kalau engkau memang harus nikmati semua pemberian Tuhan. Yang percaya katakan, itu saudara. Maka pada waktu dia bergerak, saudara harus jangan membatasi. Nah itu yang membuat kemerdekaan itu di situ. Wahyu 3. Kalau saudara membaca di ayat 14, ini firman keluar untuk jemaat Laodikia. Yesus tetap memberi solusi. Walaupun dia marah, dia jengkel. Karena suam-suam kuku. Dia tetap beri solusi. Tapi perhatikan saudara, solusi itu nasihat. Kalau saudara lakukan, saudara nikmati. Tidak lakukan, saudara rugi. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, apa? Dan lagi, apa? Minyak. Untuk melumas matamu tadi yang terselubung. Supaya engkau dapat. Nah, lihat saudara. Orang yang terima minyak urapan dan kau percaya seperti ini. Di tengah kesulitan apapun, saudara terus akan melihat peluang dalam hidup saudara. Yang percaya katakan. Kenapa? Karena matamu lihat. Kalau mata lihat, itu kita bisa lihat saudara. Kita bisa tahu sesuatu. Oh harus begini.
harus begitu. Oh pintunya di sana. Oh pintu itu tutup. Pintu sana buka. Engkau lihat. Tapi kalau matanya nggak lihat. Banyak orang yang nabrak sana, nabrak sini. Bisnis ini gagal. Bisnis itu gagal. Bisnis itu gagal. Semua pintu tutup. Engkau buka. Kau lihat apa yang Tuhan sediakan buat kita. Pintu mana yang dibuka. Yang kau jalani menurut Tuhan yang mau. Yang percaya katakan. Itu saudara. Terus fasilitasnya ditambah. Bisa membuat mata kita lihat. Saudara percaya kuasa Tuhan? Amin. Nikmati saudara. Yang penting hatinya berbalik. Satu. Motifnya. Sikap hati itu penting. Makanya nanti saudara. Kita akan memberikan persembahan tidak seperti biasa. Saudara misalnya orang tuh yang membuat Roh Allah tidak bekerja itu apa? Karena sudah kebiasaan. Jadi apa tuh namanya? Liturgi jadi kebiasaan. Aku kalau kebaktian selalu persembahannya ya sekian. Kalau nggak 1.000 ya pokoknya 2.000 atau 500, 50. Saudara pasti punya patokan sendiri. Sehingga engkau tidak pernah mengizinkan Roh Allah bergerak dalam hidupmu. Saya nggak membatasi. Kalau saudara mungkin biasa kebaktian ngasih 100.000. Dan malam ini Tuhan bilang kasih 5.000. Kasih 50 rupiah. Kasih nurut saja. Ngerti gak saudara? Jadi saya tidak mengajak saudara, oh ngasih duit yang banyak. Tidak. Tapi belajar izinkan Roh Kudus bergerak dan hidup. Berapa yang harus aku beri? Yang percaya katakan, itu saudara. Dan Tuhan itu tahu. Saudara saya ngomong begini jangan salah ngerti ya. Nanti salah ngerti, oh iya. Saudara biasanya gitu, kalau nanti suaranya gede, dalam nama Yesus, setan ini. Nanti kalau suaranya kecil, ya ini Tuhan. Jangan gitu. Itu memang dasar roh mamon itu namanya. Pelitnya setengah mati. Ya tuh, dulu waktu saya di pojok berdoa ya gitu. Dalam nama Yesus, maunya setan ini. Kalau suruh beri setan. Kalau terima, haleluya. Jangan saudara. Kita belajar izinkan dia bergerak. Setiap kebaktian, saudara belajar seperti itu. Nanti saudara akan melihat terobosan dalam keuangan saudara. Yang percaya katakan, itu kuncinya. Kalau kebiasaan itu gak bergerak, gak hidup. Sudah kebiasaan setiap kebaktian udah dari rumah disiapin. Untel. Kalau perlu depan, waduh kegedean. Golek tuku apa ya? Ini kegedean nih. Nah kalau saudaranya kayak gitu ya gak bisa lihat perkara yang besar yang dari Tuhan. Malam ini sudah belajar. Tidak bawa duit. Tulis. Tuhan, aku rindu memberi sekian. Aku rindu Tuhan membayar satu banner. Kerinduan itu muncul dengan sendirinya. Karena Roh Kudus hidup dan ada. Yang percaya katakan, amin. Petrus Agung tidak mau pelayanan di Mongol. Kenapa saudara? Jauh, tidak enak, dan semuanya gak enak. Dia ngomong sama saya. Tapi Tuhan bilang, pergi. Saat ini kamu tidak tahu, tapi nurut pergi. Begitu dia mau pergi, dia baru tahu saudara. Nanti bulan November kita perang di Manado. Penguasa Manado itu adalah wanita Mongol. Maka kemarin dia perang, pada waktu terjadi acara 800 tahun, Genghis Khan dan lain sebagainya, Dalai Lama juga datang, dia tancapkan itu bendera Yesus. Yang percaya katakan, oh ini peperangan. Betul dia lakukan, badai datang dia nggak bisa pulang. Pesawat nggak bisa turun, nggak bisa naik. Di SMS kita doain. Kita doain. Dan pagi tadi dia sampai ke China. Dia sampai baru ke China. Harusnya Sabtu siang dia sampai Indonesia. Bayangin saudara, setan tahu. Tapi kita juga harus tahu. Kekuatan Allah dalam diri kita jauh lebih besar. Yang percaya katakan. Kalau saudara nanti belajar Golden Gate. Waduh saudara semakin. Makanya saya bilang kemarin ada orang yang di Papua. Begitu dia tahu. Lihat apa yang Tuhan jadi. Aduh dia nangis Tuhan. Walaupun tabungan habis. Aku tahu ini rencanamu luar biasa. Karena 2 pintu saudara. Yang kena Indonesia.